segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya bacakan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 43 hingga ayat 51. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimanakah engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri khas Injil Yohanes dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya adalah Injil Yohanes sangat menekankan kepribadian Yesus sebagai anak Allah. Itu terlihat dari ayat 14 di mana dikatakan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah atau Allah sendiri yang menjadi manusia. Artinya dengan melihat Yesus, dengan melihat pribadi Yesus, kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui kepribadian Allah. Karena Allah sendiri ada di dalam Yesus. Dan Yohanes juga sangat menekankan beberapa karakter-karakter Yesus yang sangat istimewa di dalam pelayanannya. Termasuk ketika Yohanes menjelaskan bahwa Yesus pernah mengadakan begitu banyak mujizat. Misalnya mujizat mengubah air menjadi anggur, memberi makan banyak orang, dan lain-lain. Selain itu, Injil Yohanes juga sangat menekankan betapa pentingnya pertemuan pribadi dengan Yesus untuk menghasilkan perubahan hidup, untuk menghasilkan komitmen daripada orang-orang yang mau mengikutnya. Dan itulah yang akan kita lihat melalui firman ini. Kita akan melihat bagaimana karakter Yesus dan karakter pribadi-pribadi yang telah bertemu dengan Yesus. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalankan di dalam kehidupannya. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ayat 43 mengatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ada yang menarik dari kalimat ini. Pada keesokan harinya. Artinya, melalui perkataan ini kita tahu bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang sangat giat bekerja. Yang sangat giat melayani. Dia tidak pernah melewatkan satu hari pun
tanpa melayani. Dia tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa memanggil orang-orang yang mau bertemu dengan dia, tanpa melakukan pekerjaan Allah. Sehingga dikatakan tadi keesokan harinya. Artinya setiap hari berganti keesokan harinya, Yesus selalu memutuskan untuk berjalan, untuk bekerja, mencari orang-orang yang mau bertemu dengannya. Dan inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Jangan kiranya kita melewatkan satu hari pun tanpa melakukan pekerjaan Allah, tanpa melakukan pekerjaan Tuhan, melayani, bersaksi, dan bersekutu dengan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Saudara-saudara, setelah Yesus tiba di Galilea, dikatakan tadi bahwa ia bertemu dengan Filipus dari Betsaida. Dan Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadi pribadi Yesus juga terlihat dari perkataannya, ikutlah aku. Dia adalah seorang pribadi yang selalu mengajak orang-orang untuk percaya kepadanya dengan tujuan supaya orang yang mengikut dia itu beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Dan tentu sebagai pengikut Kristus juga, sebagai pengikut Yesus, kita punya tanggung jawab. Ketika Yesus berkata kepada kita, ikutlah aku, maka kita harus mengabdikan diri kepada Yesus, kepada perkataannya, kepada perbuatannya, mengaku atau mengikuti segala tindakannya, dan melangkahkan kaki kita di atas jalan kebenarannya. Jadi kita sebagai pengikut Yesus harus berjalan, harus bertindak di atas kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memanggil kita dengan berkata, ikutlah aku. Dan selanjutnya setelah Filipus menjadi murid Yesus, dengan dia dipanggil oleh Yesus Kristus, ia kemudian bertemu dengan Natanael dan berkata kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ketika Filipus telah bertemu dengan Yesus dan dipanggil Yesus menjadi muridnya, ada satu hal yang menarik dari pribadi Filipus. Yang pertama ialah dia tidak bisa diam untuk tidak mengabarkan atau menceritakan Yesus Kristus. Dia dengan semangat menceritakan kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa atau para nabi, yaitu Yesus Nazaret, orang Nazaret yang datang dari Nazaret. Dia tidak bisa diam. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menceritakan siapa Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Kita telah dipanggil menjadi murid Yesus. Apakah kita juga sudah terdorong untuk senantiasa mengabarkan Yesus, menceritakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, supaya semakin banyak yang menjadi murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus yang beroleh keselamatan? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua yang menarik dari pribadi Filipus, dia sangat mengenal Yesus Kristus. Bukan hanya dari pertemuannya secara langsung dengan Yesus, tetapi dia juga tahu tentang kisah-kisah Yesus melalui nubuatan-nubuatan para nabi, termasuk yang tertulis dari Taurat dan kitab para nabi. Tadi dikatakan yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Jadi Filipus mengenal Yesus bukan hanya secara bertemu dengan langsung dengan Yesus, tetapi juga karena dia belajar akan firman Tuhan, dia bergumul akan firman Tuhan, akan nubuat-nubuat yang dituliskan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan ini juga yang menjadi teladan seharusnya bagi kita. Bagaimana kita dapat mengenal Yesus kalau kita tidak selalu bergumul dengan firman-Nya? Kalau kita tidak selalu membaca Alkitab, bagaimana kita dapat mengetahui siapa Yesus
kalau kita tidak membaca nubuat-nubuat tentang Yesus dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Seharusnya hidup orang Kristen, hidup orang percaya tidak pernah lepas dari Alkitab. Tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Kita harus senantiasa membaca firman Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan, karena dari firman Tuhanlah kita mengetahui pribadi Yesus, kita mengetahui siapa Allah, kita mengetahui apa yang diinginkannya untuk kita lakukan. Dan melalui firman Tuhan jugalah kita bisa menjadi murid yang sejati, yang mengetahui apa kehendak Sang Guru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan bergumul dengan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Filipus mengajak atau memperkenalkan Yesus Kristus kepada Natanael, Natanael menjawab atau bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya di situ Natanael adalah seorang yang kritis, seorang yang tidak mudah percaya. Karena sebagaimana yang ia ketahui, Nazaret itu adalah sebuah kota yang sangat kecil, bahkan yang terkecil di sekitar Yudea. Dan penduduknya terpandang kurang berpendidikan, bekas penjajahan Romawi, taraf hidup masih rendah. Oleh karena itu ia berpikiran bahwa tidak mungkin seorang Mesias datang dari desa yang sangat kecil, dari kampung yang sangat kecil seperti Nazaret, yang penduduknya rata-rata kurang terpandang. Tetapi ketika Natanael berkata, mungkinkah seorang Mesias atau Raja datang dari Nazaret? Ada hal yang menarik yang dilakukan Filipus. Dia tidak mau berbantah, dia tidak mau berdebat atau adu argumen, tapi dia langsung mengajak Natanael untuk bertemu dengan Yesus. Dia berkata, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Sangat menarik sebetulnya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Filipus. Ketika dia berkata, mari dan lihatlah. Ajakan yang sangat bersahaja, tanpa harus berdebat, tetapi mengajak langsung Natanael untuk melihat Yesus. Karena dia yakin bahwa dengan melihat Yesus secara langsung, Natanael akan bisa percaya dan hatinya akan terbuka menerima Yesus. Tentunya Filipus sanggup berkata, mari dan lihatlah kepada Natanael, karena dia telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan ini juga yang menjadi ajakan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus. Kita harus sanggup mengatakan kepada orang di sekitar kita, mari dan lihatlah, supaya mereka melihat Yesus. Persoalannya, apakah kita berani memperlihatkan Yesus kepada orang lain? Melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita, dan kita buktikan secara langsung keakraban kita dengan Yesus. Kalau kita tidak akrab dengan Yesus, kita tidak bisa membuktikan keakraban kita dengan Yesus melalui perilaku kita, melalui perbuatan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Bagaimana kita dapat mengajak orang lain untuk melihat Yesus? Bagaimana kita dapat berkata, mari dan lihatlah Yesus kepada orang yang belum percaya? Tentunya harus kita yang terlebih dahulu membuktikan kedekatan kita dengan Yesus. Harus kita yang terlebih dahulu dimampukan untuk memperlihatkan Yesus melalui diri kita. Karena diri kita, melalui perilaku kita, melalui tindakan kita,
sebenarnya kita bisa menunjukkan siapa Yesus. Ketika kita berbuat baik, berbuat kasih, orang akan melihat Yesus di dalam diri kita, yaitu melalui perbuatan kasih. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup jauh daripada kebenaran, jauh daripada kebaikan, tidak mungkin orang lain bisa melihat Yesus yang penuh kasih itu, yang penuh kebenaran itu dan kebaikan itu melalui diri kita. Oleh karena itu yang paling pertama kita persiapkan adalah pribadi kita untuk tetap dekat kepada Yesus, untuk tetap akrab dengan Yesus melalui segala tindakan dan perilaku kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, akhirnya yang tadinya Natanael meragukan kemesiasan Yesus, meragukan keilahian Yesus, tetapi setelah bertemu dengan Yesus, ia menjadi mengakui Yesus sebagai Raja. Dia berkata di ayat 49, Rabi, engkau anak Allah, engkaulah Raja orang Israel. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Rabi, guru. Dan dia juga akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Raja orang Israel. Satu pelajaran yang bisa kita kutip dari pengalaman Natanael ini adalah jangan pernah meragukan kuasa Yesus sebagai anak Allah. Jangan pernah meragukan keilahian Yesus. Karena Yesus lahir di kandang domba yang hina, di suatu desa yang sangat kecil dan terpencil, maka Natanael meragukannya. Jangan sampai demikian. Karena Yesus adalah Allah, dia berhak memilih di mana dia akan bekerja. Dia berhak memilih di mana dia lahir dan mulai berkarya untuk menyatakan kerajaan Allah. Jadi jangan kita pernah meragukan ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus, walaupun dia lahir di Nazaret, walaupun dia lahir di kandang domba yang hina, tetapi dia adalah benar-benar anak Allah. Dia benar-benar Tuhan, Sang Juru Selamat bagi orang-orang yang mau mengikut dia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dan walaupun Natanael sempat meragukan ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus, tetapi pada akhirnya Yesus menerima Natanael. Yesus menerima dan mengetahui kebaikan yang ada dalam diri Natanael. Di mana Yesus berkata, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah seorang Israel yang sejati. Yesus begitu mengetahui siapa Natanael. Walaupun di satu sisi Natanael adalah seorang yang kritis, seorang yang tidak mudah percaya, tetapi ada kebaikan dalam dirinya. Yaitu dia adalah orang yang sejati dan yang tulus. Sehingga Yesus mengatakan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Dan ini jugalah yang akan diingatkan kepada kita melalui nas ini, sebagaimana topik minggu kita mengatakan Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengenal Anda, Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal kita semua sebagaimana Tuhan mengenal Natanael. Dan ini adalah kabar yang sangat indah, kabar sukacita yang sangat luar biasa bagi kita hari ini, di mana Tuhan benar-benar mengenal kita sebagai pengikutnya. Belum ada seorang pun yang mampu mengenal kita secara pribadi seperti pengenalan Yesus akan kita. Bahkan yang telah hidup bersama selama puluhan tahun pun, seperti contohnya suami istri, belum tentu saling mengenal. Bahkan sahabat kita sendiri pun belum tentu begitu mengenal kita, luar dan dalam. Tetapi kabar sukacita hari ini mengatakan bahwa Yesus mengenal kita, mengenal Anda, mengenal saya. Sangat luar biasa dan sangat indah. Sebagaimana dikatakan dalam epistel tadi, ketika aku berdiri, engkau tahu. Ketika aku berjalan, engkau juga tahu.
ketika aku berbaring atau duduk, Engkau tahu. Sebelum sesuatu perkataan keluar dari mulutku, Engkau telah mengetahui pikiranku. Memang demikianlah Yesus. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, karena Yesus telah mengenal kita, Yesus tahu isi hati kita, marilah mempercayakan diri kepadanya. Marilah menggantungkan hidup kita hanya ke dalam tangannya. Supaya Ia yang memelihara kita, supaya Ia yang memiliki kita. Dan ketika hal itu terjadi, ketika kita menjadi milik Kristus, kita mengenal Dia karena Dia telah mengenal kita, maka dikatakan dalam ayat 51, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Artinya kita akan melihat hal-hal yang begitu besar lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengenal Yesus, maka hal-hal yang luar biasa, yang agung akan kita lihat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah yang kita rindukan. Ketika di awal tahun ini kita mendengar baru 17 hari berlalu atau 16 hari kemarin sudah banyak musibah yang terjadi. Mulai dari Sriwijaya Air, tanah longsor di Sumedang, bencana alam di Sulawesi Barat dan lain sebagainya, banjir di Pontianak. Kita mungkin ragu bagaimana masa depan kita, bagaimana perjalanan hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika pengikut-pengikutnya benar-benar mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus dan dekat dengan Yesus, maka kita akan melihat hal-hal yang sangat agung, hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang luar biasa terjadi di tengah kehidupan kita. Itulah kiranya yang menguatkan kita menjalani hidup ini di tahun 2021 ini. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk tetap mengenal Dia sebagai juru selamat, sehingga kemuliaannya bisa kita saksikan dalam hidup kita. Hal-hal yang besar yang akan Ia berikan dapat terjadi dalam hidup kita. Amin, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah menerangi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah benar-benar anak Allah, walaupun berasal dari Nazaret, tetapi Engkau adalah juru selamat yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kematian. Dan Engkau juga mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau sangat mengenal para pengikut-pengikut-Mu. Engkau mengenal hati kami, Engkau mengetahui isi pikiran kami, sehingga apapun yang kami rencanakan dalam hidup kami, tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang tidak hidup dalam keberpura-puraan, karena tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Oleh karena Engkau mengenal hati kami juga, maka kami memohon kepadamu Tuhan, kuatkan kami untuk tetap mendekatkan diri kepadamu, mempersembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, supaya Engkaulah yang berkuasa dalam hidup kami, yang menuntun kami ketika kami berjalan, ketika kami berbaring, ketika kami duduk, dan ketika kami berdiam diri. Engkaulah yang bekerja dalam hidup kami. Dan ajari kami Tuhan untuk dapat bersaksi sebagaimana Filipus yang bersaksi kepada Natanael dengan berkata, mari dan lihatlah. Kiranya kami juga dikuatkan untuk berkata demikian, sehingga kami dapat mengajak saudara-saudara kami yang masih jauh daripadamu untuk dapat mereka melihat Engkau, melihat kemuliaan-Mu. Oleh karena itu ajari kami
untuk terlebih dahulu mengenal Engkau, untuk terlebih dahulu dekat kepadamu melalui firman-Mu yang senantiasa kami rindukan, yang senantiasa kami pergumulkan dalam hidup kami masing-masing. Berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, supaya mereka dapat bersuka cita di dalam setiap pekerjaan mereka, dan mereka memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan pelayanan jemaat-Mu HKBP Bandung Reformanda ini. Kiranya Engkau berkati seluruhnya dan berkati para pelayan-Mu untuk dapat melayani jemaat-Mu dan memberitakan kabar keselamatan yang daripadamu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.